Masuk, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih berjumpa kembali dengan saya Ki Bagus Suryo, dan doa saya tentunya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam setiap urusannya, dilimpahkan dalam rezekinya, dan yang sakit disembuhkan penyakitnya. Amin, Allahumma amin. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang penarikan pusaka dengan menggunakan ilmu energi alam. Karena banyak sahabat-sahabat kita yang merasa mungkin belum paham atau masih susah untuk menarik pusaka. Kalau untuk pengobatannya, alhamdulillah para sahabat semuanya sudah banyak yang menguasai ya, sudah banyak yang bisa dalam hal pengobatannya. Tapi dalam hal penarikan pusaka, sahabat semuanya ini masih masih agak kesusahan ya, apalagi yang baru-baru mengaktifkan energi Kundalini, penyerapan energi alam. Dan perlu sahabat semua ketahui bahwasanya kalau kita betul-betul ingin menarik pusaka khusus ya, menarik pusaka itu memang betul-betul energi yang ada dalam badan kita tuh memang harus full. Jangan sahabat semuanya kemudian mengaktifkan energi Kundalini, nyerap energi alam, energi ilahi, penyelarasan, datang satu lokasi menarik pusaka. Itu agak kesulitan. Kalau kuncinya dengan ilmu alam ini, kalau kita ingin mewujudkan pusaka, itu seenggak-enggaknya kita menyerap energi alam itu 3 atau 4 kali penyerapan. Jadi betul-betul full. Kalau kita menyerap energi alam, kita baru sekali, kemudian kita mencoba menarik pusaka, itu biasanya masih belum bisa terwujud. Jadi saya sarankan kalau memang mau narik benda pusaka, itu usahakan itu sudah berapa kali kita menyerap energi alam, energi ilahi, inti langit, inti bumi, dan penyelarasan. Itu yang pertama, itu modal yang pertama. Jadi untuk sahabat ya yang pemula ya, yang baru-baru memulai mengaktifkan energi Kundalini ataupun cakra solar plexusnya, seraplah dulu energi alam 3 kali penyerapan. Oke, dalam 3 hari nyerap, kemudian 3 hari ini nyerap, dalam 3 hari lagi nyerap. Baru boleh digunakan ilmu itu untuk penarikan. Ini khusus untuk penarikan ya. Kalau untuk pengobatan, insya Allah biasanya kalau kita sekali pengaktifan penyerapan, itu insya Allah langsung bisa digunakan untuk pengobatan. Tapi kalau kita untuk penarikan, karena kita butuh tarikan energi yang sangat kuat, itu energi dalam badan kita memang harus betul-betul full energinya. Jadi saya sarankan harus ada 3 kali penyerapan energi alam, energi ilahi, penyelarasannya. Nah jangan lupa juga energi inti langit, inti buminya, itu juga harus diserap sama energi sinar kuning, karena itu khusus untuk pemagaran badan. Nah, kemudian yang kedua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menarik pusaka supaya pusakanya itu betul-betul bisa terwujud, itu sudah saya terangkan sebenarnya di dalam video saya ya yang sudah. Kalau kita ingin menarik pusaka itu, kita harus belajar mendeteksi dulu tempat yang akan kita tarik itu energi pusaka atau bukan. Ya sahabat semuanya ya, jangan salah ini lagi ya, jangan salah lagi. Jadi yang pertama tadi harus serap energi
itu minimal 3 kali dulu penyerapan energi alam, energi ilahi, penyelarasan inti langit, inti bumi. Itu harus ditarik dulu, serap dulu, 3 kali penyerapan dulu. Jadi langsung jangan buru-buru dulu. Nah, kemudian belajar dulu untuk cara mendeteksi tempat. Mungkin sahabat semuanya ini banyak yang agak kesusahan ya, cara mendeteksi bagaimana, mungkin tidak terasa, bagaimana cara supaya terasa di telapak tangan. Dalam video yang lalu memang sudah saya jelaskan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ingin cepat merasakan getaran energi telapak tangan, gitu kita sering-sering. Mungkin kalau kita lagi santai, kita deteksi saja. Boleh tahan napas, deteksi, kemudian keluarkan napas, tahan napas, deteksi lagi. Seperti itu, deteksi. Nanti apabila ada suatu tempat yang mungkin dianggap di situ sering angker ya, sering nongol makhluk gaib di situ, deteksi saja. Jadi sering dilatih seperti itu. Jadi nanti kepekaan itu akan peka. Di rumah mungkin deteksi juga di mana yang ada penghuni gaibnya, itu akan terasa nanti di sini. Jadi itu yang perlu dilatih sahabat semuanya. Atau mungkin yang lebih bagus lagi, bagaimana cara membedakan ya antara energi pusaka dengan energi penunggu gaib. Itu bila sahabat semuanya ini punya suatu benda, mungkin benda-benda yang antik, yang kuno, yang masih ada kodam atau apanya, itu bisa dideteksi dengan ilmu energi alam ini. Deteksi. Atau mungkin keris yang masih mempunyai power, itu kita deteksi dengan energi yang ada dalam tubuh kita. Itu akan terasa energinya di telapak tangan ini. Jadi seperti itu ya, energi yang akan kita tarik pun seperti itu rasanya kurang lebih. Jadi gitu cara membedakannya. Dia kalau energi pusaka sahabat semuanya ya, itu seberapa kali juga saya jelaskan, itu akan menggumpal di sini. Akan menggumpal di sini, itu lama-lama nanti akan menekan. Dia akan menekan seperti nempel. Ini kalau sudah nempel di sini, itu sudah insya Allah sudah langsung bisa ditarik, langsung bisa wujud. Jadi biarkan dulu, dirasakan dulu di sini. Ini harus kefokusannya pun harus harus betul-betul ya, harus betul stabil. Fokus, dirasakan di tangan ini. Rasakan sampai betul-betul menggumpal, terus lama-lama dia menempel. Biasanya kalau itu energinya benda-benda yang panjang, keris, tombak dan sebagainya, itu melintang terasa di sini, menempelnya melintang. Tapi kalau sejenis batu itu biasanya nempelnya bulat di sini. Jadi seperti itu sahabat ya. Jadi nempel, kalau sudah nempel itu rasa di telapak tangan itu langsung saja ditarik, langsung diwujudkan. Insya Allah wujud. Memang banyak dari para sahabat semuanya yang bagaimana sih kok saya udah mencoba menarik tapi kok belum wujud juga. Jadi seperti itu sahabat ya. Kalau kita menyari memang ada tekniknya. Mungkin kita agak susah dalam penarikan, mungkin dalam hal penyerapannya juga. Saya sarankan, memang berapa kali saya sarankan untuk sahabat semuanya, kalau kita mau menarik pusaka itu harus kita serap dulu energinya. Kita serap dulu, fullkan, biar full, biar maksimal kita menariknya, maksimal kita bisa merasakan di telapak tangannya. Jadi seperti itu sahabat semuanya. Yang pertama tadi harus serap dulu, jangan yang baru-baru ya, jangan sekali serap langsung narik, jangan. 3 kali dulu, 3 kali penyerapan dulu. Ini 3 hari ini serap, 3 hari besok serap, 3 hari berikutnya serap. Serap energi alam, energi inti langit, inti bumi pun, sinar kuning pun harus serap juga. Itu bagi yang pemula ya, harus betul full. Kemudian yang kedua harus latih telapak tangan untuk kepekaan. Kalau kita tidak bisa merasakan di sini ya agak susah menariknya. Kita meraba-raba, ada nggak sini. Tapi kalau kita sudah kepekaan di telapak tangan ini, maka sangat mudah kita untuk menarik pusaka itu. Karena kita bisa bedakan itu energi pusaka atau itu bukan energi pusaka. Jadi seperti itu sahabat semuanya ya. Dengan penjelasan saya ini mudah-mudahan bisa untuk memunculkan pusaka. Jadi seperti itu, kuncinya seperti itu. Biarkan dia lengket dulu di sini, nempel dulu, baru ditarik, diwujudkan. Insya Allah dia wujud.
Kadang ada juga yang sudah kita lemparkan, dia bunyi, tapi dicari tidak dapat. Itu biasanya itu sudah wujud, tapi dia antara wujud dan tidak, setengah padat, setengah tidak. Itu tangan kita dihentakannya ke tanah, wujud ditepukkan ke tanah 3 kali, wujud, wujud, wujud. Dia nanti baru akan wujud sempurna. Jadi ada juga sahabat yang yang bertanya sama saya, dia sudah bunyi jatuh, tapi dicari dia tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi kadang benda itu belum wujud sepenuhnya, jadi harus diwujudkan. Telapak tangan dipukulkan ke tanah 3 kali, wujud, wujud, wujud. Insya Allah langsung benda itu akan wujud. Nah, mungkin itu sahabat semuanya ya, penjelasan saya yang singkat ya. Mudah-mudahan dapat dipahami lah untuk para sahabat saya semuanya. Karena saya lihat banyak sekali ini sahabat-sahabat semuanya yang berminat untuk menarik pusaka dengan kekuatan energi ilmu alam ini. Untuk sahabat semuanya, mudah-mudahan dengan keterangan yang singkat ini mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dipergunakan. Dan saya doakan juga semoga untuk sahabat semuanya yang menarik pusakanya akan segera wujud dan sukses dengan ilmu energi alam yang sahabat semuanya pelajari. Itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan dalam saya penyampaian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.